Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia, kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Selanjutnya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar dalam pembelajaran kita diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa tumbuhan itu diciptakan memiliki banyak manfaat? Berikut adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan, baik itu dari akarnya, batangnya, buahnya, daunnya, bahkan bijinya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Kemudian yang kedua, bahan baku pembuat pakaian. Kita tahu bahwa pakaian kita itu dibuat dari kapas dan kapas itu berasal dari pohon kapas. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan bangunan, baik itu bambu, rotan maupun kayu itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian yang keempat, sebagai hiasan. Yang kelima, menghasilkan oksigen sehingga udara bersih. Kita tahu bahwa tumbuhan itu mengalami fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Oksigen itu membuat udara menjadi bersih dan sejuk. Kemudian yang keenam, tempat berteduh atau melindungi dari sinar matahari. Tanpa adanya tumbuhan, maka udara akan terasa panas. Dengan adanya tumbuhan, maka tempat-tempat itu akan terasa teduh dan kita akan terlindung dari sinar matahari. Kemudian yang ketujuh, sebagai obat. Banyak beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat seperti jahe, kunyit, kemudian pohon kina, dan lain-lain. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Anak-anak tersebut sedang membaca dongeng. Apakah kalian tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu biasanya memiliki sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, berikut adalah ciri-ciri dongeng. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau turun-temurun. Kemudian yang kedua, mengandung nilai moral dan pendidikan. 3, bersifat menghibur. 4, ceritanya singkat dengan penceritaan yang cepat. 5, alur ceritanya sederhana. Dan yang keenam, karakter tokohnya tidak dijabarkan secara detail. Maksudnya, karakter tokohnya itu tidak dituliskan dalam cerita dongeng, tetapi kita bisa mengetahui karakter tokohnya dengan membaca dongeng tersebut. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Ada yang namanya tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Contoh tema itu misalnya tema kepahlawanan, kemudian ada tema tentang pendidikan, tema tentang binatang. Kemudian ada latar atau setting, adalah tempat, waktu, dan suasana pada peristiwa yang terjadi dalam sebuah dongeng. Kemudian alur atau plot itu adalah jalan cerita dalam sebuah dongeng atau karya sastra. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah dongeng. Dan yang terakhir adalah amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang cerita kepada pembaca. Macam-macam dongeng itu ada mite atau mitos,
adalah dongeng yang berisi cerita tokoh yang berkaitan dengan makhluk halus, jin, atau dewa-dewi. Contohnya adalah dongeng Dewi Sri ataupun dongeng tentang Nyi Roro Kidul. Kemudian yang kedua adalah legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya adalah legenda Danau Toba dan juga legenda Banyuwangi. Kemudian ada fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya binatang dan berperilaku seperti manusia, yaitu dapat berbicara, berpikir, dan memiliki perasaan. Contohnya adalah si kancil dan buaya, burung gagak yang cerdik, ataupun kisah semut dan belalang. Contoh dongeng yang lainnya yaitu hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya adalah hikayat si miskin atau hikayat hang tuah. Kemudian parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya cerita tentang Malin Kundang. Kita tahu bahwa Malin Kundang itu menceritakan tentang anak yang durhaka kemudian dikutuk. Nah, di situ ada pesan moralnya bahwa kita itu harus berbakti kepada orang tua. Kemudian ada cerita Batu Menangis dan Hakim yang Adil. Dongeng jenaka itu adalah dongeng dengan cerita yang bersifat menghibur atau memiliki unsur komedi. Contohnya adalah cerita Pak Belang. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan ini berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Misalnya, 12 ditambah 10 itu hasilnya 22. Sedangkan 10 ditambah 12 itu juga hasilnya sama dengan 22. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa 12 ditambah 10 itu sama dengan 10 ditambah 12. Nah, kita ke contoh. 150 ditambah 200 itu sama dengan titik-titik. 150 ditambah 200 itu sama dengan berapa? Ya, 350. Sedangkan 200 ditambah 150 itu hasilnya juga sama, 350. Jadi, 150 ditambah 200 itu sama dengan 200 ditambah 150. Sampai di sini jelas ya, anak-anak? Anak-anak, selanjutnya coba kalian perhatikan teks lagu berikut. Lagu berikut itu berjudul Cemara, ciptaan A.T. Mahmud. Lagu Cemara mempunyai pola irama sederhana, artinya mudah dihafal oleh anak-anak. Lagu Cemara berbirama 3/4, artinya setiap birama memiliki 3 ketukan. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian nyanyikan bersama lagu yang berjudul Cemara berikut ini. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.